Ya pemirsa, kita sudah masuk di penghujung segmen. Saya langsung ke Mas Fitra. Mas Fitra, pengusaha lokal harus dilibatkan. Jangan sampai ini cuma melibatkan pengusaha nasional saja. Gimana pemerintah? Iya itu masukan yang sangat baik sekali. Jadi intinya adalah bagaimana intervensi pemerintah sifatnya lebih crowding in, bukan crowding out. Ya, memanfaatkan usaha-usaha lokal atau dalam istilah Minangnya dari inyo ke inyo. Dari dia ke circular ya. Jadi memanfaatkan budaya kekuatan lokal ya untuk membangun lokalitas dan potensi ekonomi lokal tersebut. Dan ini akan sangat menjadi self of belongingnya juga akan menjadi lebih tinggi kan. Saya yang bangun untuk teman-teman saya juga gitu kan. Dan pada akhirnya itu harusnya akan lebih baik. Dan itu seharusnya juga saya lihat sudah menjadi bagian dari pikiran dari pemerintah ya untuk membangun Indonesia ya harus berbasis melalui kekuatan-kekuatan lokal tersebut. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah sebagaimana yang juga dalam report itu saya sampaikan, ini perlu dibuat National Reconstruction and Rehabilitation ya untuk Sumatera bagian utara ini, merujuk apa yang sudah terjadi di Aceh. Memang Aceh itu kalau kita lihat dari sisi ukuran ekonomi 41 triliun rupiah dalam ukurannya Brookings, tapi kalau ditarik dengan nilai sekarang itu sekitar 120 triliun rupiah. Memang tidak sebesar itu ya, dalam hitungan tadi kan 51 triliun rupiah. Ya. Tetapi tetap saja ini besar dan harus diorkestrasi dengan baik ya potensi-potensinya. Maka Presiden juga sebelumnya juga sempat menyampaikan bahwa kita akan membuat ya badan tersebut ya supaya untuk mempercepat proses rekonstruksi, rehabilitasi dan pembangunan Sumatera. Nanti di badan tersebut isinya siapa saja, Mas? Ini masih dalam konteks instruksi Presiden ya, nanti pada akhirnya kita akan melihat detailnya seperti apa berikutnya. Oke, tapi sejauh ini Mas Fitra, pemerintah sudah ada komunikasi dengan pengusaha lokal tidak untuk melibatkan? Secara informal saya tahu sudah ada ya, tapi kalau secara formal mungkin kita juga harus melihat ya bagaimana peraturannya, regulasi dan juga melibatkan secara letterleh pengusaha-pengusaha lokal tersebut. Tapi kalau secara informal komunikasi itu selalu terjalin gitu. Komunikasi itu selalu terjadi. Oke, Pak Beni dengan kondisi seperti saat ini butuh waktu juga untuk pemulihan. Kira-kira pemerintah harus tanggap seperti apa sih Pak Beni agar cepat dunia usaha bisa terselamatkan? Ya pemerintah kan punya pengalaman waktu tsunami Aceh itu ya. Ada badan rekonstruksinya, rehabilitasinya. Itu sebetulnya sudah pernah dilakukan. Kenapa nggak melakukan seperti itu? Mungkin ada perbaikannya nggak persis lah. Tapi hal itu sudah pernah dilakukan. Dulu Aceh kan pertama apa? Akses jalan dibikin. Amerika malah yang bikin. Itu lebih baik daripada PU kita yang bikin malah. Jadi aksesibilitas itu penting karena selama ini begitu terjadi bencana begini kan orang nggak bisa sampai ke sana. Mau bawa apa juga nggak tahu. Iya kan? Nah jadi sebetulnya mengenai lokal itu saya setuju lah ya. Tapi industri itu kebanyakan memang di Jawa sih. Jadi kebutuhan misalnya teman kita di Bukhari mau bikin jembatan. Yang bikin mesinnya semua di Jawa, yang harus dibawa ke sana kan, iya kan? Semen dia punya, tapi besi nggak punya. Ya. Nah ini kan sebetulnya kalau mau ya Medan aja ada Medan Garuda Steel itu ya. Tapi ginilah, lokal harus dikasih porsi. Seperti saya setuju dengan Mas Fitra, ada kebanggaan untuk memperbaiki untuk dia sendiri gitu. Oke. Itu harus dikasih porsi lah. Oke, dikasih porsi. Tapi saat ini Pak Beni, Anda melihat ini sudah 3 pekan Pak Beni, bencana terjadi, sudah 3 minggu bencana terjadi. Apakah langkah yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat untuk dunia usaha Pak Beni? Sebetulnya sih dari sisi pemerintah sudah punya perencanaan, saya yakin punya perencanaan. Cuma mungkin diseminasinya belum sampai ke kita sebagai pengusaha. Belum sampai ke pengusaha. Pak Buhari, ada yang ingin Anda tambahkan Pak? Jadi memang kami di Sumatera Barat, teman-teman Kadin juga menghimbau Pak, pemberian bantuan itu kita beli di toko-toko lokal. Jadi misalnya peralatan pertukangan segala macam, termasuk sarung, apa segala macam kita ambil di toko lokal. Supaya ekonominya bergerak gitu loh. Jadi kalau misalnya di sini ada bantuan dari pusat dari Kadin, kita diserahkan uang kita beli kebutuhan sesuai dengan apa di lokal, termasuk makanan minuman, nanti itu kita salurkan sesuai dengan ininya. Jadi ini yang hal kecil yang sebenarnya berdampak bagi pedagang-pedagang UMKM yang terkena ini, termasuk makanan. Makanan ya kan, makanan dan sebagainya. Ini mungkin harapannya dengan ini sedikit-sedikit yang memang yang susah ini kan kebetulan saya berapa kali mengalami ngebangkitkan semangat ini untuk berwirausaha. Nah
perlu insentif dari pemerintah gitu loh. Ya itu tadi, nggak apa-apa kita beli barangnya lebih mahal, tetapi dampaknya itu positif gitu. Mungkin di Jakarta harganya 2.000, di Sumatera 3.000, ya 1.000 itu kan berputar di situ juga gitu loh Pak. Makasih. Oke. Pak Wija, Anda sepakat? Saya ingin menggarisbawahi pentingnya pelibatan tidak hanya pengusaha lokal, tapi juga masyarakat dan yang paling penting adalah pemerintah daerah. Ketika akan melakukan redesign kawasan. Karena saya yakin mereka selama ini punya masalah, tidak punya anggaran untuk memperbaiki, dan ini adalah kesempatan yang bisa dimanfaatkan juga untuk memperbaiki kawasan yang selama ini menjadi concern mereka. Jadi perlu dilibatkan dari awal. Oke. Kalau kita lihat memang Menteri Keuangan akan memberikan transfer ke daerah, akan dipermudah, akan otomatis ditransfer di tahun 2026. Apa ini langkah yang tepat untuk membangkitkan ekonomi di sana? Atau Saya rasa ini langkah yang sangat tepat, karena ekonomi lokal harus digerakkan, spending pemerintah daerah itu salah satu yang paling efektif. Memang dari sisi pengawasan, monitoring, ini perlu didesain. Karena juga begini, masa-masa kritikal seperti ini, bencana seperti ini, ketika semua orang euforia ingin segalanya cepat, kita harus sadar ada kelompok-kelompok tertentu juga yang akan take advantage atas situasi ini. Ini terjadi pada saat COVID, terjadi saat bencana di Sulawesi, di Lombok, di mana-mana. Jadi kita harus belajar dari pengalaman masa lalu. Harus ada penyesuaian APBN tidak di tahun 2026 dengan kondisi seperti saat ini? Saya rasa begini, ketika ada angka 60 triliun yang diambil dari APBN tahun 2026, pasti akan ada spending yang lain yang digeser. Tetapi kita percayakan kepada yang punya otoritas di bidang itu, Menteri Keuangan dan timnya. Oke. Mas Fitra. Ya, jadi dari sisi kapasitas fiskal sebenarnya kita masih cukup memandai ya, apalagi di tahun depan memang sudah didesain defisitnya 2,68%, itu pun bisa dievaluasi kembali ya. Jadi kalaupun rentang defisit itu dibuat lebih besar itu tidak masalah, yang penting kan masyarakatnya itu terbantu dan perekonomian masih bisa meningkat dengan baik di tahun 2026. Dan saya rasa ini menjadi lecutan buat kita ya. Jadi keberhasilan itu kan dimulai dari sisi kesulitan. Nah, kesulitan ini yang mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita sebagai bukan hanya orang Sumatera tetapi orang Indonesia, dan membangkitkan negara ini bersama-sama, begitu Mbak Celia. Membangkitkan negara ini bersama-sama, begitu yang kita harapkan bersama khususnya. Bu Is masih bergabung bersama dengan kita? Baik, Bu Is tampaknya sudah tidak bergabung bersama dengan kita. Saya juga ingin tanyakan ke Pak Buhari. Pak Buhari, ada tidak concern utama Anda saat ini? Baik, tampaknya juga waktu kita sudah tidak cukup dan saya akan tutup Indonesia Business Forum kita pada malam hari ini. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang saat ini sudah bergabung bersama kita di malam hari ini, dan kita bahas tadi mengenai dampak bencana yang terjadi. Harapannya nanti pemerintah bisa bergerak cepat begitu, menggerakkan perekonomian di 3 provinsi ini, sehingga nantinya pemulihan dunia usaha di sana akan kembali normal. Saya Celia Alexandra, terima kasih, sampai jumpa.